Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, mari kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini yang saya percaya firman Tuhan akan selalu meneguhkan dan menguatkan kita. Dan renungan saat ini saya akan beri judul Tidak Tergesa-gesa. Tergesa-gesa sama dengan terburu-buru atau orang Jawa bilang kesusu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak tergesa-gesa berarti sama dengan juga tidak tergesa-gesa berarti ada ketenangan. Nah, Bapak Ibu, ketika seseorang diperhadapkan dengan satu hal yang sangat mendesak dalam melakukan sesuatu, biasanya dia akan terburu-buru atau dia akan tergesa-gesa untuk bertindak atau bertindak dan melakukan sesuatu itu dengan cepat. Nah, melalui renungan firman Tuhan ini, renungan firman Tuhan saat ini kita akan belajar dari kitab Ester, karena hari ini bacaan Alkitab kita ada di kitab Ester pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang kelima, yang akan menjadi ayat renungan kita. Saya ambil dari pasal yang kelima ayatnya yang ke-8. Ester pasal yang kelima ayat yang ke-8 saya akan bacakan, berkata demikian. Jika hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melalui kitab Ester ini kita akan melihat bagaimana Allah bekerja menyelamatkan umat Israel terlepas dari rencana jahat Haman yang akan memusnahkan orang Yahudi yang ada pada zaman itu. Dan kalau kita memperhatikan di dalam kitab Ester ini tidak ada satupun disebut nama Tuhan. Tetapi ada satu hal yang dapat kita pelajari di kitab Ester ini, yaitu bagaimana Ester adalah seorang ratu yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya untuk menjadi pembela bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dari latar belakang ayat renungan ini, ketika Ester menghadap raja untuk menyampaikan rencana jahat Haman kepada rencana jahat Haman terhadap umatnya, terhadap bangsanya, Ester tidak terburu-buru ketika raja meminta untuk menyampaikan apa yang menjadi permohonannya. Ketika raja bertemu dengan Ester, ketika Ester datang kepada raja pada saat itu. Kalau kita melihat dicatat pada ayatnya yang pertama, di sana dikatakan, pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini ketika raja
meminta Ester untuk menyampaikan isi hatinya kepada raja, Ester tidak tergesa-gesa menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya, di mana dia sedang terbeban dengan bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat firman Tuhan ini mencatat Ester tidak langsung cepat-cepat mengambil keputusan untuk menyampaikan permohonannya kepada raja, tetapi ada dua hal yang dapat kita perhatikan di sini yang Ester lakukan dalam kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Ester pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikianlah, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Ester tidak terburu-buru, tetapi apa yang dia lakukan di sini, Ester melakukan apa yang dikatakan oleh Mordekai, tetapi yang dia ambil keputusannya, dia tidak langsung terburu-buru datang kepada raja. Kalau secara manusia dia dekat dengan raja, tetapi di sini dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki. Sebagai seorang ratu dia juga bisa bebas untuk menyampaikan, tetapi di sini Ester mengambil satu keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Dia mengajak rakyat untuk berdoa dan berpuasa baginya. Dan ketika berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat Ester hanya datang kepada Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan yang cepat, tetapi dia datang kepada Tuhan dengan tidak terburu-buru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, biarlah kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena di dalam doa ada kekuatan, dan di dalam doa kita akan melihat pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Ester adalah Ester menunggu waktunya Tuhan. Kalau kita membaca di ayatnya yang keempat, di dalam pasal yang kelima ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat yang keempat, jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Ester menunggu waktunya Tuhan sekalipun kesempatan baginya sudah terbuka untuk menyampaikan masalahnya kepada Raja Ahasiweros. Ester tetap menunggu waktunya Tuhan yang paling tepat untuk menyampaikannya. Dan di sini kita melihat, dan Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada Ester dan bangsanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari Ester ini untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil satu keputusan. Kalau kita melihat sampai 2 kali Ester mengundang raja, di ayat yang ke-8 itu Ester mengundang raja untuk datang ke perjamuannya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat
pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ketika Ester tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, untuk memohon pertolongan, supaya Tuhan membebaskan bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan tindakan yang tepat, Tuhan akan menunjukkan kasih dan kemurahan-Nya bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita jangan tergesa-gesa dalam mencari pertolongan atau jawaban dalam permasalahan kita yang bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena Amsal 19 ayatnya yang kedua berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tetapi biarlah kita mau libatkan Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Sebagaimana seperti yang Ester lakukan, dia mengambil datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa, memohon kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Filipi 4 ayat yang ke-7 juga berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ada damai sejahtera yang akan kita miliki ketika kita datang kepada Tuhan. Walaupun beban persoalan masalah yang kita hadapi itu sangat berat dan sangat mendesak. Dan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, yang telah memberikan diri untuk Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Di dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, untuk kita dapat menyelesaikannya, mari kita mau datang terlebih kepada Tuhan, terlebih dahulu kepada Tuhan. Jangan terburu-buru kita mencari pertolongan dari dunia ini, tetapi biarlah kita mau andalkan Tuhan. Kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, dan mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk bersyukur, berterima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami dapat melihat dan belajar lagi dari firman Tuhan, untuk kami dapat mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tidak terburu-buru untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saat ini biarlah Tuhan perlihatkanlah kepada jemaat GPDI El Shaddai Magelang kasih setiamu. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.